Salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah wala haula wala quwata illa billah. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang pada hari ini salah satunya kita mendapat nikmat sehat dan segar bugar bapak-bapak ibu-ibu sehingga bisa hadir dalam acara yang luar biasa ini. Sholawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang sama-sama kita hormati Bapak Marwan Sopa, Pak Kares dari BKSDA Balai Konservasi Sumber Daya Alam beserta jajarannya yang hadir, yang kami tidak sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat kami. Yang sama-sama kita hormati Pak RW 03 Bapak Jaka, Bapak RT 007 sebagai tuan rumah Pak Dasuki. Yang sama-sama kita hormati Bapak Haposan dari Booster TV News, Ketua Bekasi Raya, dan bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah hadir hari ini yang tidak disebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat kami. Acara ini diselenggarakan oleh BKSDA dari di bawah KLHK bekerja sama dengan kami tim RIS dan Pak RT 007 RW 13 dengan tujuan bahwa RW 3 mohon maaf RW 3 dengan tujuan bahwa masyarakat akan bisa sadar, tahu, mengetahui peredaran tumbuhan dan satwa liar terutama yang dilindungi oleh pemerintah. Itu intinya. Nanti kurang lebihnya akan dijelaskan sama Pak Kares, Pak Marwan Sapa, dan bapak-bapak, ibu-ibu dipersilakan untuk bertanya apabila ada yang belum jelas atau yang mau ditanyakan berkait dengan lingkungan setempat. Jadi demikian singkatnya, kurang lebihnya kami mohon maaf jika ada kekurangan-kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mewakili juga Pak Kares nih menyambut bapak-bapak ibu dan tim Pak Kares atas nama tuan rumah Pak RT 007 Pak Dasuki, beliau, kemudian Pak RW 03 Kelurahan Kebalen, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Bapak Jaka, mengucapkan terima kasih atas kehadiran tim BKSDA untuk sosialisasi tumbuhan dan satwa alam. Mudah-mudahan dengan acara ini kita mendapat hikmahnya. Demikian, dan kurang lebihnya sebagai tuan rumah juga mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Bapak Satiri selaku Ketua Relawan Independen Bekasi atau yang kita singkat RISEK. RISEK apa RISEK? RISEK itu artinya kalau bahasa Inggris kan risiko. Bapak RT, Pak Dasuki, kemudian Pak Jaya, Pak RW,
Pak Jaka. Memang kelihatan banget udah kayak Jaka Suara memang. Iya, cakep. Zaman dulu cakepnya, sekarang masih ada sisanya sedikit mah. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ini pagi kita bisa kumpul di sini dalam rangka sebenarnya masih silaturahmi aja antara saya dari pihak Balai Konservasi Sumber Daya Alam yang sehari-hari kegiatannya itu nanganin berkaitan dengan perlindungan dan pelestarian alam beserta Bapak Ibu sekalian di RT 007 RW 003. Benar Bu ya, Pak? Nah. Saya tinggal di Pondok Gede, orang Bekasi, tapi Pondok Gede sama dikit, berarti Jakarta Timur, Lubang Buaya. Cuma kalau belanja kan orang Lubang Buaya mah kemana Pak? Ke Pondok Gede. Cuma kalau ke Babelan kan jauh. Babelan sekarang udah mewah banget, Babelan. Tahun 2000-an kan Babelan kebul. Kalau musim kemarau, kalau musim hujan, jebol, iya Pak. Bener kan saya ngomong ini? Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah hari ini kita sehat semua, insya Allah. Mudah-mudahan baik saya dan tim Bapak Ibu sekalian insya Allah ada dalam sehat walafiat. Itu yang penting mah. Yang kedua kita dapat pahala silaturahmi. Yang ketiga baru saya maksud tujuan datang ke sini mau ngomongin berkaitan dengan perlindungan dan pelestarian alam. Khusus BKSDA. BKSDA itu Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jakarta. Emang Bekasi masuk Jakarta, Bekasi masuknya wilayah kerja BKSDA Jakarta, bukan Jawa Barat. Jadi BKSDA Jakarta wilayah kerjanya sama dengan Polda Metro Jaya. Hanya yang datang juga anggota polisi kehutanan. Dulu kerjaan kita kalau operasi nangkepin orang yang jual-jual burung yang dilindungi, monyet-monyet yang dilindungi, jeblosin orang, pengajian segala macam. Nah sekarang tugas saya dan teman-teman itu lebih ke pembinaan, sementara untuk hal-hal yang berkaitan dengan penegakan hukum ada direktorat tersendiri, namanya Direktorat Gakum, masih di KLHK. Dulu namanya Departemen Kehutanan, menjadi Kementerian Kehutanan, kemudian berubah lagi jadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Ntar kabinet baru nggak tahu apa namanya, kita tungguin aja lah ya, gitu, tungguin aja lah. Cuma kerjaan saya memang seperti ini, jadi saya sering datang ke kios-kios, datang ke mana tuh, ke tukang-tukang burung, tukang dagang, Pak Bu. Dulu mah misalkan Pak RT, walaupun RT lah dia, kalau dia dagang yang dilindungi mah mohon maaf beliaunya saya bawa, burungnya saya bawa, periksa dan selanjutnya pendidikan. Tapi sekarang saya lebih ke pembinaan. Nah, intinya saya datang hari ini secara umum adalah ingin menyampaikan Pak, kita dasari ini rata-rata kan semua orang Islam ya? Bolehlah kalau saya pakai ayat, boleh ya? Bismillahirrahmanirrahim, di mana Gusti Allah pernah berfirman dalam salah satu ayatnya, Zuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah tampak kerusakan di daratan dan di lautan, daratan dan lautan udah kelihatan rusak banget, baik rusak secara alamnya maupun rusak para penghuninya. Dengan sebab apa? Bima kasabat aidinas, karena sebab tangan-tangan manusia. Berarti kan kita ini manusia, bukan berarti Nyi Roro Kidul yang rusak, bukan itu, kita manusia. Terasa banget sama kita. Dulu mah kita masih bisa lihat burung elang, sekarang mana ada. Orang Sunda mah dulu helang, japati anak ayam yang ngalamin. Ya nggak, zaman dulu. Sekarang mana ada elang, udah nggak ada. Orang dulu orang ke sawah, tanya tuh Pak RW, sawah, burung pipit, masya Allah, gebregeng. Sekarang mana ada. Orang nangkepnya udah nggak atu-atu, sekarang mah pakai jaring. Bawa kuasa pramuka, habis sudah. Nah, di SD itu anak. Coba lihat, ini kan anak kita burung pipit itu bahasa Indonesia, orang Sunda namanya burung piit, ya kan? Burung piit, nggak habis. Dulu kita di rumah ada pohon rambutan, pasti ada sarang burung piit mah ada. Sekarang mana ada? Ya ada burung bapaknya, itu udah ngeluh begini aja begitu. Iya Pak Rwe?
Dia sama dia udah. Nah, berangkat dari situlah, ya kan? Maka kemudian ini negara mesti ikut campur untuk mengatur. Ya, pemerintah. Maka dari tahun 50, dari tahun 60 adalah yang namanya Undang-Undang Nomor 5 tahun 90 disahkannya. Dulu namanya Undang-Undang Nomor 5 tahun 67, Pak. Itu berkaitan konservasi. Nah, coba dah lihat deh. Ini mah teorinya doang nih. Saya senangnya mah ntar ini aja, ya Pak. Bapak nanya, aja pokoknya mah. Ini udah kita pengajian, pokoknya pengajian temanya konservasi nih. Konservasi itu kan kita punya alam nih. Itu kita jaga satu. Boleh manfaatin? Boleh. Itu namanya pengelolaan yang lestari. Dimanfaatin tapi harus tetap dijaga. Dimanfaatin kalau tidak terjaga habis. Makanya kemudian kita mengenal istilah ada tumbuhan dilindungi, satwa langka, satwa dilindungi. Nah, kalau langka kan berarti kan bisa kategorinya jarang, bisa kategori punah. Ini contoh nih. Contoh yang saya bilang tadi. Ya kan hampir rata-rata kita orang dulu pasti masih bisa ngelihat elang. Sekarang udah nggak ada. Di Jawa nih yang paling monumental dan fenomenal. Orang di Pulau Jawa, terutama di Jawa Barat, itu ada yang namanya maung siliwangi, belang. Itu maung asli orang Sunda. Atau maung Jawa. Harimau Jawa bahasa Indonesia-nya. Udah nggak ada, Pak. Semenjak tahun 60 udah punah. Punah itu berarti di alamnya udah nol, udah nggak ada. Terakhir dilihat tahun 60-an. Yang saya maksud harimau Jawa itu harimau yang belang-belang, Pak. Yang Bapak lihat sekarang mah yang ada harimau Sumatera. Di Indonesia tinggal harimau Sumatera. Coba dia lihat gambarnya Pak Yan, mana harimau coba Pak Yan. Ini kalau pengen lihat harimau Sumatera nih Pak. Ada coba identifikasi. Kemudian ada harimau, mana harimau? Bawah terus ke bawah. Jangan cepet-cepet. Nah ini harimau Sunda nih Pak, harimau Jawa nih Pak. Ya macan kita bilang. Iya kata orang Babelan macan. Benar setuju ya. Macan itu harimau. Karena kalau yang Jabrigma itu singa dari Afrika. Di kita emang ada singa. Ya enggak? Macan. Bener macan. Setuju. Macan. Harimau. Ini udah nggak ada Pak. Yang ada sekarang di kita tinggal ini doang nih. Panthera tigris Sumatera, harimau Sumatera. Belangnya mirip tapi sama lah mirip. Sama dengan harimau Benggala dari India yang sering kita lihat di Taman Safari. Nah yang di Pulau Jawa mah udah nggak ada Pak, udah punah. Tuh badak yang kita tahu di ujung kulon, satu-satunya badak di dunia, awas nih, di dunia nih yang culanya cuma satu culanya. Rata-rata badak culanya 2, Afrika ya kan? Itu cuma ada di ujung kulon. Jumlah sekarang konon katanya yang terdata 70 ekor lagi. Bujuk, 70 ekor lagi tuh. Masya Allah. Ini bagaimana kalau bukan kita yang ikut campur? Ini saya sikat-sikat aja nih ya. Nah, oleh karena itu perlu upaya konservasi. Nah konservasi itu maka di Undang-Undang Nomor 5 tahun 90 di pasal 5, coba deh Pak ya, pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 90 Pak ya. Nah ini Pak. Nih, coba lihat tuh. Kenapa pentingnya upaya konservasi? Bukan kita nggak boleh memanfaatkan, boleh manfaatin, boleh punya, boleh. Cuma nih patokannya nih, ada perlindungan sistem penyangga kehidupan itu yang nanti melahirkan taman yang kita lihat Suaka Marga Satwa, Suaka Alam, Bu. Ada di kita nih di Jakarta ada Cagar Alam Pulau Bokor. Di mana tuh? Di Pulau Jawa sana, di Pulau Seribu, Untung Jawa. Cagar Alam Pulau Bokor, Suaka Marga Satwa Pulau Rambut. Suaka Marga Satwa Pulau Rambut itu satu-satunya di Indonesia, di dunia yang menjadi transitnya burung-burung dunia. Bukan burung-burung kita doang, dari Australia, dari mana-mana transit nelornya di kita. Ntar besok dia terbang lagi. Coba itu Allah Subhanahu Wa Taala nyiapin gitu. Ini kalau kita yang ngajarin gimana? Belum yang kita lihat di TV, di YouTube. Masya Allah Indonesia dengan berbagai macam anugerah Allahnya. Makanya kita dulu Pak, dulu termasuk 3 negara besar dengan mega biodiversity, dengan keanekaragaman hayati terbanyak sedunia. Sekarang kita udah melorot tajam. Bayangin, ini saya cerita nih Pak.
Undang-Undang nomor 9 90 yang lampirannya tahun 99 itu melahirkan ada sekitar 270 sekian tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi. Begitu tahun 2018 diperbaharui oleh LIPI dan Departemen Kehutanan, Kementerian Kehutanan bertambah menjadi 973 lebih jenisnya P106 tahun 2018. Artinya apa? Makin bertambah banyak. Bukannya bangga kalau makin banyak tuh jenis-jenisan tumbuhan dan satwa yang dilindungi, berarti apa? Semakin langka, semakin gak ada. Begitu. Biawak aja nih, biawak di kita masih banyak lah, orang satenya banyak, ya kan? Wah, itu yang biawak. Untungnya itu satu-satunya biawak yang tidak dilindungi, bos. Itu namanya Varanus salvator yang sekarang Bapak bisa makan sate biawak, coba 5 tahun ke depan, lah udah langka itu. Benar Pak? Orang sekarang udah susah. Tuh, gitu. Masya Allah. Nah, boleh ada pemanfaatan, tapi mesti lestari. Oleh karena itu Bapak sekalian, udah duduk, udah. Ini kayaknya mau ngabisin apaan sih nih? Ntar dulu dah, ntar dulu. Ini supaya fokus dulu, supaya tersampaikan dulu. Jadi intinya Bapak Ibu sekalian, apa yang ingin saya sampaikan adalah tugas dan tanggung jawab kita bersama antara pemerintah yang dalam hal ini diwakili oleh Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan, UPT-nya BKSDA, dengan kita sebagai warga negara. Nggak usah jauh-jauh kayak orang-orang, orang kita lihat di YouTube atau di mana di TV, ada orang Pak yang asalnya dihina, diejek, nanemin hutan 20 tahun sendirian coba. Akhirnya dia setelah 20 tahun baru dihargai pemerintah, dapat kalpatan. Dulu dia niatnya ikhlas karena lihat lingkungannya makin gersang. Di India bagaimana, ya kan? Sekian puluh hektar hutan yang gersang menjadi hijau oleh satu orang asalnya. Bapak lihat sekarang di YouTube, gurun terbesar di dunia di mana? Di Gobi, di Cina. Cina sekarang Masya Allah menggelontorkan triliunan rupiah kalau diduitin mah, untuk membuat gurun menjadi bisa ditanamin. Karena asalnya gurun itu memang tanah. Karena ditebang-tebangin menjadi gurun. Begitu. Di kita juga kan begitu. Iya kan? Asalnya itu banyak pohon-pohonan, karena ditebang-tebangin jadi gurun. Kenapa? Tanahnya menjadi gampang hancur, pasir. Dan itu mengakibatkan bencana yang sangat. Sekarang Bapak lihat di YouTube nih, ya kan, Timur Tengah, ya kan, Timur Tengah, Arab Saudi, Kuwait dan negara-negara Timur Tengah yang lain berusaha membuat gurun, menghijaukan gurun. Cina mau udah duluan lagi sudah. Masya Allah. Di kita yang hijau malah jadi gurun kan. Oh. Ini tugas kita. Makanya Pak RT PRW kan suka ada menanam pohon ya. Nah, kalau kemarin-kemarin bilang sama saya butuh apa aja, tanaman pohon. Ya kan? Pak, saya butuh Pak tanaman pohon, tapi pohonnya pohon yang bermanfaat, yaitu pohon buah-buahan. Minimal 30-50 pohon mas saya kasih. Itu tahun depan. Tahun depan daftarin saya. Nah, itu. Cuma nggak boleh minta ke saya kalau nggak ada lahan buat nanamnya. Nggak boleh. Mesti ada lahannya. Nanti kan dipoto, dibuktiin supaya nggak ada korupsi. Benar. Ya kan? Saya misalkan minta pohon ke dinas ini, Pak, saya minta pohon ini buat warga saya. Mana buktinya Pak? Dipoto, titik koordinatnya mana? Gitu. Entah sekali-sekali dia periksa bener nggak ini tuh. Sekarang mau kerja begitu Bu, Pak. Asal. Nih kita nih, saya sekarang ngomong sama Ibu ini sekarang ada titik koordinatnya nyampe ke dirjen ini. Oh, lagi ada penyuluhan nih di RT sekian, RW sekian Kebalen. Kembali ke tema. Jadi karena ini seperti itu, kemudian maka lahirlah Undang-Undang Nomor 90 tadi, yang diantara pasalnya itu adalah boleh dimanfaatin tapi secara lestari. Makanya di pasal 21, coba lihat Pak ya, pasal 21 ada sanksi Pak. Dulu sanksinya Undang-Undang Nomor 590, orang yang ngedagangin, yang memiliki satwa dilindungi itu, kalau ilegal itu hukumannya 5 tahun, denda 100 juta. Sekarang diperbaiki Pak, di amandemen Agustus 2024 ditandatangan di amandemen menjadi minimal 3 tahun maksimal 15 tahun
dengan denda yang lebih berat. Karena itu pengaruhnya satu burung, Bapak bayanginnya begini, oh cuma burung doang aja. Saya beri ilustrasi begini. Tahu burung rangkong yang patuknya panjang itu, dia pemakan biji. Tugasnya memakan biji nih, dia makan biji, tak 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 terbang jauh. Pluk 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 pluk. Hutan bisa jadi lebat begitu karena dia. Kalau satu saja itu bisa menanam 100 biji. Lah kalau satu hilang hanya karena egois kita pengen punya. Lah gue duit ada, gue tinggal beli. Tuh, hanya egoisnya kita. Bayangin berapa pohon yang nggak ada. Satu pohon, kita ngomong nih Pak, satu pohon nih, kita rasa sekarang nih. Satu pohon itu ada satu pohon nih. Ada berapa cabang? Katakanlah 10 cabang. 10 cabang ada berapa ranting? Satu ranting ada berapa daun? Hitung Bapak luasan daun. Saya ambil contoh nih daun nih. Nih daun nih Pak. Daun nih Pak, nih daun. Daun Pak. Dihitung luas diameternya nih. Berapa diameternya? Dikalkulasi. Daun kan nyerap oksigen. Betul? Pati. Berapa miligram oksigen yang dihasilkan dari satu daun? Kalau satu pohon ini hancur, berapa juta daun yang nggak ada, berarti berapa liter oksigen yang ada. Bapak yang ngap-ngapain yang sudah pakai oksigen, coba itu satu tabung oksigen berapa harganya coba? Betul Pak? Mahal. Nah rata-rata hakim nggak tahu nih, orang cuma nebang pohon satu aja sampai hukumannya. Bukan masalah nebang pohon satu pohon itu berapa juta daun yang hilang. Sementara kalau daun hilang berarti oksigen hilang, oksigen hilang berarti karbon dioksida naik. Kalau karbon dioksida terasa sama kita ini panas. Akibatnya Pak, panas. Bener Pak? Lah kita kan kalau apa-apa kan pengennya ngadem di bawah tenda, dengan ngadem di bawah pohon enak mana coba? Tuh. Orang dulu bikin balai di mana? Di bawah pohon, nggak mungkin di bawah tenda. Mendingan juga bikin tongkrongan di atas di bawah pohon mangga daripada di tenda. Adem kenapa coba? Ini mah nggak ada oksigen, lah dia ada oksigen. Ini mah ilustrasi orang kampung ini, saya nih orang kampung ini. Dan makanya begitu Pak RW, setuju? Udah nggak usah tinggi-tinggi kita ngomong, udah bahas kita aja ya. Tuh, adem. Jangan nyangka, wah ini hukuman tinggi-tinggi amat. Orang cuma cangkurileng satu aja. Ente ngomong cangkurileng satu. Fung Allah nyiptain cangkurileng di alam tuh Masya Allah. Loh kalau gitu saya nggak boleh. Boleh. Dari mana? Nanti ada aturan yang di PS19. Bapak boleh punya satwa-satwa dilindungi Pak. Tapi belinya dari penangkaran. Orang yang punya ketua ya punya. Dia coba lihat sertifikatnya. Oh ada sertifikatnya. Dia beli di penangkaran. Berarti ditangkarkan. Loh? Ditangkarkan. Jadi boleh beli dari penangkaran selama satwa itu masih dilindungi negara. Kalau yang nggak dilindungi mah, awas saya nggak bicara bebek, ayam itu bukan tugas saya, itu peternakan. Saya satwa-satwa liar. Perkutut, lah kita beli kan dari karena penangkarannya udah banyak, makanya nggak dilindungi. Kenapa? Karena banyak, ya kan? Orang dulu kan kita kalau kita punya pohon kelapa, tekubur kan rata-rata di pohon kelapa ininya, nelornya, betul Bu? Ibu kalian ngalamin aja iya. Oh, emang ngalamin apa? Orang dulu mah tuh. Coba sekarang di sini di sini di Babelan sini ada berapa biji pohon kelapa? Udah nggak ada. Orang beton semua. Ini beton, udah beton semua. Makanya pas sore-sore nih malam-malam, ayo kita nongkrong di mana? Nah, di bawah pohon kersen, pohon kecil Pak RT, pohon kersen diambil. Kenapa? Adem. Bener. Tuh. Cherry, kersen tuh cherry. Gaya banget cherry bahasa Inggris, kersen kita mah. Iya, kersen. Oke, siap. Enggak, yang saya omongin nih setengahnya dulu nih ketangkem ya. Oke, jadi begitu. Oh, boleh. Ngeri banget ya kalau kita sampai nggak lindungi ini alam. Ibu, entah 10 tahun, 20 tahun ke depan cuma bisa ngomong begini, nah dulu di Indonesia ini banyak gajah. Padahal dia tahu cuma di mana, di Ragunan doang, no gajahnya, yang ada di kebun binatang. Di sini dulu banyak burung ini, dia lihat di mana, di kebun binatang, karena udah nggak ada.
dan ternyata dari tahun sampai 2018 sudah 973 jenis yang mudah menjadi satwa dilindungi, berarti makin langka. Entah, saya tidak akan menduga kalau misalkan 10 tahun ke depan sudah ribuan mungkin masuk daftar. Masya Allah. Nah, sebagai penutup cerita panjang-panjang begini mah ngapain juga ya, panas udah, pokoknya ngerti. Nggak boleh, boleh, tapi kalau mau memiliki satwa dilindungi, beli dari penangkaran. Penangkaran yang mana? Pak, kalau saya mau nangkarin bisa? Boleh. Ini diantaranya yang lindungi nih, sekarang yang baru masuk nih, cucak hijau. Orang dulu tiap rumah sampai punya tuh cak hijau, cak hijau. Iya, cak hijau. Tuh PRT mantu pemain. Ya. Penggantangan. Cak hijau. Itu cucak hijau semenjak tahun 2018 sudah masuk burung daftar satwa yang dilindungi. Karena di Sumatera, di Kalimantan, apalagi di Pulau Jawa udah makin jarang. Pak, kalau saya pengen punya gimana? Kalau Bapak mau nangkarin, hud, tahu hud? Hud, bagus. Gimana caranya? Pak, berbuatlah yang baik dan benar. Menangkarkan itu kebaikan, tapi harus benar. Gimana benarnya? Ikuti aturan supaya Bapak benar. Mana datang ke kantor saya? Ini persyaratannya, ikuti segala macam. Nanti kan harga burung penangkaran sama harga nyolong dari alam jauh beda, Pak. Nyolong dari alam paling juga ya 50.000, 100.000. Coba beli dari penangkaran lebih mahal karena lama nangkarin. Singkat cerita nih, Pak, satu apa aja sih yang dilindungi? Singkat-singkatnya nih, singkat-singkatnya dari 9 sini supaya Bapak apa? Satu, yang gampang-gampang nih, gampang-gampang. Semua jenis monyet-monyetan. Semua monyet-monyetan tuh. Jangan buat kesini monyet. Gimana dong kita? Betul lah PRT ada Pak? Monyet-monyetan. Semua. Emang ada Pak jenis monyet-monyetan. Lah habis bahasa apa lagi? Kalau bahasa ilmiahnya mah orang sekolah mah primata. Lah kita mah kan nggak kenal primata. Kenalnya monyet-monyetan. Cuma atu yang belum dilindungi monyet ekor panjang. Yang suka dipakai topeng monyet. Itu masih banyak itu. Bukan boleh, jangan juga, ntar ngerepotin saya juga. Miara kecil mah enak di PRT kecil, bawa-bawa, gede dikit kan. Wah, ini monyet saya nakar orang tuh. Gua lagi lu mah yang suruh dulu aja. Jadi nggak boleh. Ya. Jadi kalau ibu miara orang hutan, beruk, ungko, surili, apalagi siamang, itu penjara 5 tahun kalau terbukti ilegal, minimal denda 100 juta. Kalau sekarang ada perubahan, saya belum baca lagi berapa itu rupanya. Berat. Tuh, nggak boleh. Kalau ketemu gimana? Lebih baik lapor. Ada nanti nomor Pak Yayan, PRT, nomor Pak Toto, lapor. Pak, ini ada warga saya yang mau menyerahkan secara sukarela. Kalau menyerahkan secara sukarela ke negara, saya jemput, saya evakuasi, saya bawa ke PPS, Pusat Penyelamatan Satwa. Diperiksa dokter hewan, nanti setelah kata dokter hewan ini mesti segera ditranslokasi, akan dipindahkan langsung ke alamnya. Dan semua warga bisa memonitor itu. Bisa memonitor itu. Udah waktunya kita ikut berjuang dengan negara, Pak. Udah waktunya dah. PRT RW harus itu. Ya kan? Udah sekarang piara ayamnya deh, bebek. Tapi alhamdulillah nggak ada sih Pak yang miara begitu. Iya kalau ada ini mah orang Bekasi mah Pak, ini kenapa sih penyuluhan di Bekasi mulu? Pak, Bekasi itu sekarang buffer, kita semua tahu Bekasi itu buffer zone-nya ibu kota Jakarta. Bener? Buffer zone gaya-gayaan, tetanggaan sama Jakarta, kerja di Jakarta, tinggal makan di Bekasi, cuma nggak boleh sebut orang Bekasi, nggak boleh orang Bebelan. Ya, begitu. Tinggalnya di Jakarta, di Bekasi. Di Bekasi banyak orang kokai, orang kaya sekarang. Banyak orang kaya duitnya banyak, ngapain lagi coba? Nah, pasti pengen yang aneh-aneh. Kalau perlu miara Nyirok Kidulnya atau apa kek, betul. Maka dia belilah satwa-satwa yang dilindungi dengan alasan hobi lah segala macam. Ya, contoh yang sering di Bekasi nih, yang sering Payan evakuasi nih, buaya. Kalau paya mah nggak apa-apa, ini yang banyak kan buaya. Lah ibu-ibu kan bahaya daripada buaya. Ras terkuat di dunia, bagaimana? Buaya kecil segede gini, pas saatnya dibawa-bawa. Jinak, bangganya minta ampun PRW. Main kemana tuh, ke Sumarekon.
atau ke mana tuh Bekasi sono, bawa begini. Ini sudah melanggar aturan pasal 21 ayat 2 Undang-Undang 590. Kalau ada warga laporan ke saya akan lapor ke Gakum turun, digerebek itu orang, dibawa, diperiksa. Miara nih, udah gede mah udah 20 tahun, 4 meter. Nangis Pak, ini saya miara buaya Pak, gini tuh. Gua katanya perlu kecil lubangnya yang gede mah gua lagi lu. Untung yang turun Pak Marwan Pak, nggak di BAP. Kalau Pak Marwan yang turun, kenapa? Karena tugas saya itu lebih ke membina, asal Bapak menyerahkan sukarela. Cuma duit saya terkuras oleh orang-orang kayak begini. Pak, jangan salah Pak, saya ambil nih buaya Bapak nih, saya bawa ke EPPS, ya kan? Disehatkan sama dokter, udah duit tuh. Bawanya emang pakai mobil beginian? Enggak, pakai apa? Pesawat bos. Satu berapa ongkosnya? Ratusan juta duit negara hanya buat mindahin 1 ekor buaya. Coba dah pikir, mendingan kita buat makan. Makanya kalau udah warga, lu jangan gaya-gayaan dah lu mau miara buaya segala macem. Ya, mending buru telepon, mumpung kecil, telepon ke saya, ke Pak Yayan. Nanti turun tim saya untuk mengevakuasi. Gratis, tidak boleh bayar. Tidak boleh, karena itu sudah kewajiban negara. Sekarang udah nggak ada lagi tuh cara-cara lu nggak ada. Semua harus dilakukan oleh petugas. Kalau itu buayanya gede, bukan saya yang turun, akan saya calling. Kita punya kiper buaya, pawang buaya di Tegalur untuk menangani itu. 1, semua monyet-monyetan. 2, gajah-gajahan. Gajah apa ya deh? Ya. Yang ketiga apa? Semua burung poro bebek tuh. Kakak tua apa aja itu sudah dilindungi. Yang tidak dilindungi kakak muda. Ya, kakak muda mah nggak dilindungi. Kalau kakaknya tua itu dilindungi. Kalau kakaknya muda itu enggak. Orang masih muda masa dilindungi ya. Yang udah tua, mau kakak tua molkan yang jingga, mau yang ada yang kuning di sininya, mau yang alpa yang nggak ada kuning-kuningnya, mau yang hitam yang paling mahal kakak tua raja, semua dilindungi. Lah kita mah paling juga cuma pernah lihat doang, karena itu harganya masya Allah, itu harganya mahal. Nggak boleh Pak, itu melanggar, mau harganya murah ataupun mahal. Yang ketiga, apa lagi nih? Yang gampang-gampang deh, semua jenis harimau udah nggak boleh tuh. Ya, semua jenis elang semua, termasuk alap-alap tuh elang yang kecil itu. Nah, yang suka makan ayam dulu, itu semuanya dilindungi, nggak boleh lagi ada. Ya, burung-burung yang biasa dilindungi yang bisa kita pelihara, 1 yang ada di rumah nih biasa nih, cucak hijau. Kan tadi kakak tuh udah nggak boleh tuh cucak hijau. Pak, kalau murai masih boleh karena murai tidak dilindungi. Apa lagi yang ada di rumah-rumah? Kutilang. Lah cek hijau barusan saya ngomong. Gua main juga nih kayaknya nih. Cucak hijau dilindungi. Emang langsung itu Pak. Ini bisa dengar nih. Sekarang negara seperti tahun 2018 ketika keluar Kepmen itu ada sosialisasi. Karena sebuah peraturan nggak boleh langsung terapin Bu, mesti ada sosial 2 tahun Pak. Udah kita hitungin 2 tahun tuh Pak. Yang punya cucak hijau segera daftarkan. Banyak pendaftaran dulu, abang kenapa nggak ikut? Wah. Pendaftaran Bang dulu 2016. Karena masih banyak, kemudian apa? Diperpanjang sampai 2014 berarti 2020 sampai 2021 diperpanjang. Itu kalau diperdaftarkan itu berarti abang pegang pendaftaran dari Pak Yayan itu nggak bapak punya berarti terdaftar. Nah sudah ditutup karena undang-undang sudah mesti diberlakukan lebih dari 2 tahun. Sekarang nih serahin aja. Kalau nggak juga nih matiin dulu dah. Kalau nggak juga jangan kelihatan saya lu punya. Iya. Kalau kelihatan kan saya kan ya soalnya nggak ada temen begini mah. Tuh. Ya jangan ketawa. Ini kayaknya temen depannya nih punya nih. Dah. Makanya saya Bapak boleh datang ke Pasar Rawalumbu. Tahu Rawalumbu? Saya ke Pak Asep Polinasnya 2 kali saya ke sana. Penyuluhan. Sekarang mas saya kan bagian penyuluhan terus. Alhamdulillah udah berkurang. Ada, iya masih ada memang. Ya, tapi udah mulai berkurang. Mendingan juga ikut gantangan murai batu, lakbet, apa lagi gitu. Nah kalau lakbet mah bukan burung kita, itu nggak dilindungi. Apalagi yang bukan burung kita tuh, tahu makau, yang orang makau tuh yang udah, nah itu nggak dilindungi karena itu bukan asli Indonesia. Ya, jadi
undang-undang itu hanya menjangkau tumbuhan dan satwa liar yang khusus asli Indonesia. Itu. Enggak, kutilang mah. Kecuali polisi. Kecuali polisi itu nggak boleh. Kutilang kau. Karena Pak Haposan, mana Pak Haposan? Kutilang kau. Boleh. 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 Lagian juga siapa yang mengambil kutilang? Cucak rawa boleh. Boleh. Cucak rawa boleh. Cucak rawa asalnya masuk tuh daftar, tapi karena data dari LIPI-nya banyak penangkarannya dikeluarkan. Di daftar boleh cucak rawa. Yang nggak boleh cucak hijau. Semua jenis cucak hijau. Ya. Nuri, semua jenis nuri. Nuri kabare, nuri ternate, yang nuri semua nggak boleh. Kecuali Bu Nuri boleh, Mbak Nuri boleh. Boleh Mbak Nuri. Piara boleh, kalau Mbak Nuri mah piara boleh. Belum ini bisa jalan, cuma jajan mulu dia mah Mbak Nuri mah. Itu dia, Nuri Maulidah. Oke, saya rasa masih banyak saya ceramah, tapi kan ngapain juga ceramah. Mendingan juga kita tanya jawab ya. Bapak bertanya, Pak Marwan menjawab. Oke, silakan. Jajarannya dan yang saya hormati Pak Satiri dan jajarannya, ibu-ibu maupun Pak RT semua yang hadir di sini, yang sangat saya hormati, yang tidak bisa saya sebut namanya satu persatu. Alhamdulillah kita kehadiran Pak Marwan ini mengetahui apapun yang sekarang di wilayah kita ini kita perlu tahu, dan sangat jelas kita dijelaskan. Sekarang memang sudah tidak seperti dulu Pak. Dulu di sini tempatnya binatang. Betul. Bukan cuma binatang Bu, Pak. Di sini tempat kuntilanak. Benar, masya Allah. Oh bukan ini, ya, bukan? Bukan cuma binatang dulu, binatang kuntilanak juga di sini tempatnya dulu. Ya. Mau ditangkap Pak. Dan saya sebagai ketua RW di sini RW 03, saya siap membantu warga saya. Jangan pun siang Pak, tengah malam saya dibangunin ada ular, suruh nangkep ular Pak. Pak nanti boleh minta nomornya ya? Siap. Kalau saya perlu bantuan nanti. Siap. Saya jam 3 malam suruh nangkap ular sepanjang 5 meter hampir 16 kilo. Alhamdulillah saya siap bangun 2 kali Pak, saya malam juga 2 kali. Bahkan dibilang katanya ada kuntilanak, saya siap meluncur, masih siap meluncur Pak. Coba. Ya, makanya alhamdulillah atas kehadiran Bapak ini, semoga Pak Marwan ini dan jajarannya dan Pak Satiri semua beserta jajaran semoga sehat selalu. Amin. Diberkahi segala urusan, dimudahkan urusannya, dilancarkan segala urusannya, dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultani. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tunajjina biha min jami'il ahwali wal afwat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayiat wa tarfa'una biha indaka la darajat wa tubalighuna biha aqsal wayati min jami'il khairati fil hayati wa badal mamat. Innahu samiun qaribun mujibun da'wati ya qadiyal hajat. Allahumma inna as'alukal salamatan bidin wa afiatan bil jasadi wa ziyadatan bil ilmi wa barakatan bil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan badal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal abwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana fil lana wa li walidina wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat
al-ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyati qurrata muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.